Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putara Meka Abzandro dari Manajemen Informatika 4C dengan NPM 24781078. Nah, di sini saya masih akan melanjutkan kembali Superlab yang selanjutnya, yaitu Superlab 1. Di sini saya sudah sampai di part yang ke-8 atau task yang ke-6 atau task yang ke-6. Kemudian yang kemarin saya sudah mengkonfigurasi router dan IP di setiap routernya. Jadi kita sudah dapat berkomunikasi, tapi hanya dengan router yang di dekatnya aja atau router tetangganya. Di sini nih, atau kali ini saya akan mengkonfigurasi router OSPF agar semua router atau device yang saya miliki itu dapat terhubung satu dengan yang lain. Bukan hanya router, switch, server, dan PC juga dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Oke, kita langsung aja ke router yang ketiga dulu. Kita masuk ke CLI, kemudian kita di sini mengetikkan enable. Langsung kita mulai konfigurasinya dari router yang ketiga. Cara konfigurasi router OSPF adalah kita ketikkan router OSPF1. Kita enter, masukin network yang ingin kita konfigurasi. Di sini kita akan konfigurasi network antara 6 dan 5, yaitu adalah 4, 10, 10, 10.4, dan kita 0, 0, 0, 0, 0, 0.3 area kosong. Kita enter, kemudian yang harus kita konfigurasikan adalah di sini yang tersambung dengan switch, yaitu adalah VLAN 90 dan 80. Kita mulai dari VLAN 80 dulu. Network 192.168.80.0 0.0.0.255 area kosong. Kemudian kita lanjut ke router yang 90. Langsung aja kita ganti, enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke router yang pertama atau yang di sini. Kita masukin enable shift conf t. Kemudian kita masukin yang tadi itu adalah 10.10.4. Pasti kita masukin ke sini 10. Tapi sebelumnya kita OS PF1 dulu. Kemudian kita masukin baru networknya 10.10.10.4 0.0.0.3. Kemudian yang terakhir areanya kita tambahin area 0. Kita cek dulu. Sini sudah benar, langsung kita masukin ke. Nah, kalau di sini router yang satu ini sendiri, kita masukin IP dia itu adalah IP networknya. Network 10.10.10 dia kan titik 1, jadi kita masukin 10.0 di 0.0.0.3. Kemudian masukin areanya.
salah kebanyakan, terlalu banyak 0 di bagian sini. Nah, lanjut ke network router yang kedua. Kita enable seed dan conft. Nah, di sini kita udah pasti ke router yang satu, jadi 00 10.0 maksudnya. Kemudian kita ke sini. Di sini itu ada 10.12 di antara 13-14. Kemudian sini tuh 10 dan 9, jadi di sini 8. Oke. Jadi di sini 0 10.0, sini 10.12 dan sini 10.8. Oke. Masuk ke IP router OSPF 1. Masukin networknya 10.10.10.0, kemudian kita masukin 0003 area kosong. Lanjut kita masukin yang 12. Oke. Dan yang ke 8. Oke. Nah, di sini kita udah selesai juga di router kedua. Lanjut ke subrouter atau LMS ini. Apa sebutannya? And seed conft. Di sini udah pasti kita masukin 12 dan berapa? 12 aja kayaknya. Kita masukin router yang 12. Kemudian di sini itu ada, ke zoom, sini ada router, ada VLAN 40, 50, 60 dan 70. Jadi kita harus konfigurasiin satu-satu. Jadi router OSPF 1, kemudian kita masukin network utamanya dulu, yaitu titik 12 harusnya. 12 0.0.0.0 area kosong. Oke. Lanjut masukin network VLAN 40, yaitu 192 192 192 168 40.0 0.0.0.255 dan areanya adalah 0. Oke, kita masukin yang VLAN 50, 60, dan yang terakhir ada VLAN 70. Oke, kita enter. Nah, di sini udah selesai kita di MLS 1. Lanjut ke kita close dulu, udah. Lanjut ke MLS 2. Di MLS 2 ini harusnya dia ada 10.8, kemudian ada VLAN 10, 20 dan 30. Oke. Jadi kita masuk enable seed conft IP router OSPF 1. Kita masukin network 10.10
10.8 0.0.0.3 area kosong. Oke, kita enter. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasikan VLAN 10, 20, 30. Network 92.168 10.0 0.0.0.255 area kosong. Lanjut VLAN 20 dan 30. Nah, sini udah nih. Saya udah konfigurasikan router OSPF, dan kita lihat cek progress. Sini udah 96% dari yang tadinya 87. Assignmentnya di sini router OSPF-nya udah nih. Tinggal DHCP server. Oke. Sini OSPF udah. OSPF juga di sini udah. Oke, udah habis. Nah, untuk langkah yang selanjutnya itu ada kita suruh ngecek status neckboard apakah udah up semua. Oke, kita coba. Kita masuk ke router yang kedua dulu. Kita coba di sini. Kita exit. Kemudian kita ketikkan do show IP OSPF neckboard. Nah, di sini udah ada 1, 2, 3. Kemudian kita cek kabel routingnya menggunakan do show IP route. Nah, di sini udah ada O nih. Oh, ini berarti OSPF. Jadi kita udah ada akses ke 10.10.4, ke 0, VLAN 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, di sini juga kita udah dapet semua VLAN-nya, kita udah bisa akses dari router 2. Lanjut ke kita coba di sini juga aja. Kita exit, coba do show IP route. Nah, di sini juga udah sama, udah dapat akses ke semua VLAN-nya. Kita coba ping mulai dari VLAN 10 mungkin ya, VLAN 10 ke VLAN 40. Kita lihat file. Nah, udah berhasil. Kemudian kita mungkin 20 ke 60. Nah, udah berhasil juga. Dan yang terakhir deh, 30 ke 70 coba. Nah, udah berhasil. Setelah konfigurasi OSPF, kita akan melakukan apa lagi nih? Konfigurasi DNS dan web server. Di OSPF kita udah lihat semua statusnya, kemudian kita udah lihat table routingnya, dan kita udah coba ngelakuin ping, ternyata udah bisa.
ngeping satu sama lain. Kemudian kita lanjut ke part 7, yaitu kita disuruh konfigurasi DNS server di server 1. Kemudian kita buat record untuk akademi sekolahan.id menjadi IP 192.168.10.90.3. kemudian kita buat CNAME-nya. Kemudian kita konfigurasi di server 2 untuk menampilkan welcome academy. Oke. Yang terakhir itu kita disuruh nyoba ngeping akses menggunakan web browser. Oke, langsung aja kita konfigurasiin di server 1 dulu. Kita masuk ke sini. Kemudian kita masuk ke mode service. Dan di sini, waduh, statusnya nggak kelihatan. Harusnya di sini udah on. Masuk ke DNS, sorry. Kemudian kita coba, nggak kelihatan di sini. Di sini itu kita harus ngasih namanya menjadi apa tadi ya? www.academy.sekolahan.id. Masukin ke sini. Salah. Kita masukin yang ini dulu. Sorry, salah. Untuk recordnya. Oke. Kemudian kita kasih addressnya di sini 192.168.90.3. Oke. Kemudian kita add. Nah, kemudian kita ganti CNAME-nya menjadi CNAME-nya dari www ini menjadi www.academy.sekolahan.id menjadi academy.sekolahan.id. Nah, di sini kita add. Sini udah. Oke. Kita udah selesai di server 1. Lanjut ke, nah, progresnya udah nambah nih kan. Lanjut ke server 2, yaitu kita rubah di bagian HTTP, kemudian indeks HTML. Kita klik edit. Nah, kita rubah di sini dari Cisco pakai tracer jadi menjadi welcome to academy.sekolahan.id. Nah, kita coba pastekan di sini aja. Oke, sudah. Kemudian kita close. Oh, ini di-save dulu. Override. Oke. Yang tadi udah di-save belum?
save. Oke, kita lanjut coba ping dulu dari server. Kita coba ping dari VLAN 10 dulu. Dia udah bisa ngeping bro. Masuk ke VLAN 10, kemudian kita ke desktop, kemudian kita coba di CMD. Aduh, lupa lagi. Kita coba ping ke sini, akademisekolahan.id. Duh, nggak bisa. Oke, coba kita ping. Apakah dia bisa? Nggak bisa deh. Kita tunggu, coba kita langsung web browser. Masukin URL-nya akademisekolahan.id. Kita nggak bisa deh. Stop. Coba kita ping menggunakan ini aja, ping 192.168.90.3. Tadi bisa. Timeout. Nah, ini udah bisa nih. Di sini udah bisa. Kenapa di sininya dia masih belum mau? Ngelek. Go. No, hostname on save. On resolve. Oke. Kenapa? akademisekolahan.id. Kelihatan pula ini. Oke, coba kita lihat lagi. Kita coba lagi. Mungkin ada bug di Cisco-nya. Saya juga kurang tahu. Padahal udah. Nah, belum diaktifin ternyata. Maaf. Sini udah bisa. Di sini saya udah bisa ngakses web browsernya. Coba kita di sini, kita coba. Nah, udah bisa juga. Ternyata belum diaktifin. Oke, udah selesai nih. Jadi kita udah bisa ngeping. Ini progresnya belum nambah ternyata. Coba kita ping lagi di sini untuk memastikan aja apa dia udah bisa. Udah bisa juga.
Kita coba ping web browsernya. Ngelek. Nah, udah bisa juga. Untuk memastikan sekali lagi kita coba ping ke dari VLAN 50 terlebih dahulu. Masuk ke desktop, run, kemudian kita coba ping. Udah bisa. Lanjut ke web browser. Masukin URL-nya. Nah, udah bisa nih. Kemudian di sini kita udah selesai di part yang ke-7. Jadi kita udah bisa buat recordnya, buat CNAME, terus kita ganti CNAME-nya jadi ini, jadi domainnya jadi ini. Kemudian kita udah ngeping ke semua VLAN menggunakan domain, kemudian juga melalui web browser. Yang terakhir kita itu akan mengkonfigurasikan access list. Nah, di access list ini kita itu bisa memblokir akses dari VLAN 10 dan 60 ke server. Jadi PC yang ada di VLAN 10 dan 60 itu dia udah diblokir aksesnya ke server nantinya. Jika kita konfigurasikan VLAN 10 dan 60 itu nggak bisa ping web browser, domain, dan lain-lain ke server. Oke, langsung aja lah. Kita masuk dari konfigurasinya, mulai dari router yang ketiga dulu. Nah, pertama itu caranya kita harus akses list. Salah. Akses list, kemudian kita masukin 101, kemudian deny. Nah, habis deny kita harus lakuin itu, kita masukin protokolnya. Di sini protokolnya adalah IP. Kemudian setelah itu kita masukin IP-nya 192.168.10.0. Di 10.0 ini kita blokir berarti VLAN 10. 000.255 itu. Kemudian kita ini arahin dia akan blokir kemana, 168.90.0 untuk blokir ke VLAN 10, yang dimana VLAN 10 ini itu isinya adalah server. Dan kita masukin lagi 0.0.0.255. Kemudian kita enter. Nah, di sini udah berhasil nih. Udah kita blokir dari VLAN 10. Kemudian kita lanjut ke VLAN 60. Caranya masih sama. Di sini kita tinggal rubah aja dari 10 jadi 60. Kemudian untuk akses IP key yang lainnya kita harus juga berikan kode seperti ini, access list 101 permit IP any. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mengizinkan IP yang lainnya. Jadi dalam hal ini
Yang diblokir itu hanya VLAN 10 dan 60. Untuk VLAN yang lainnya masih bisa mengakses ke server. Jadi kita lanjut. Nah, langkah selanjutnya kita harus nanamin akses list ke dalam interface-nya. Dalam studi kasus saya, jadi kita masuk ke interface. Karena di sini interface yang menuju ke servernya itu adalah GIG 01. Jadi kita coba GIG 01. Kemudian kita masukin VLAN 90 untuk biar dia lebih spesifik. Sorry. Kemudian kita ketikkan IP access group 101 out. Kemudian kita enter. Selesai. Kita coba cek langsung ke yang belum diblokir dulu dari VLAN 20. Kita coba cek ke desktop, kemudian kita masuk CMD. Kita coba ping ke server 192.168.90.2. Nah, di sini kita lihat kalau di VLAN 20 atau VLAN yang nggak keblokir, dia masih bisa ngeping ke server. Kemudian di sini juga sepertinya dia masih bisa, web browsernya masih bisa. Oke, masih bisa. Dan saya kelupaan, coba kita ping domainnya. Nah, ini juga masih bisa. Kemudian kita coba ke VLAN 10. VLAN 10 ini harusnya PC ataupun device yang ada di VLAN 10 intinya. Itu udah nggak akan bisa ngeping ke ini lagi, ke server lagi 192.168.90.2. Nah, di sini dikatakan destination host unreachable. Jadi dia udah nggak bisa dapat akses ke server. Coba kita ping juga melalui domain. Nah, ini pasti dia bakal nge-stuck di sini karena emang bug dari Cisco mungkin. Nah, di sini juga kita nggak akan bisa ngeping dari web browser pastinya. Nah, dia nggak akan muncul. Nah, kita coba lagi di VLAN yang 60. Kita masuk, kita ping 192.168.90.2. Nah, di sini dia udah unreachable, jadi dia nggak bisa. Mau kita ping domainnya juga dia udah nggak akan bisa. Dia bakal nge-stuck. Kemudian di sini kita web browsernya juga, dia udah nggak akan bisa dapat akses lagi. Dia udah nggak akan bisa dapat akses. Untuk memastikan, kita coba ke VLAN yang ada di sekitar dia, VLAN 50 mungkin. Desktop ping 92.168.90.2. Dia masih TTL, tandanya bisa. Kemudian kita ping domainnya. Nah, dia juga bisa. Yang terakhir kita coba cek web browsernya. Aduh, nge-lag. Kenapa nih? Nah, ini juga udah bisa. Kita cobain di VLAN 70. Harusnya dia
harusnya dia masih bisa. Sistem 8 90.2. Nah, terus tuh kita ping domain. Bisa. Oke. Web browser. Nge-lag. Nah, bisa. Jadi harusnya kita udah berhasil ngeblokir VLAN 10 dan VLAN 60 di sini. Oke, kita coba cek. Di sini kita udah berhasil nih untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke dalam server. Kemudian kita udah gunain ID access list 101, kemudian kita pastiin konektivitas VLAN 10 dan 60 tidak dapat akses server. Itu udah selesai. Jadi kita kurang lebih udah nyelesain semua yang ada di sini, kecuali ini apa nih yang belum kita, DHCP server exclude address, tapi di video saya tidak ada ini. Jadi sampai di sini dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.